Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Di video kali ini kita akan belajar bersama cara membaca ayat kursi yang benar dan keutamaan membacanya. Sahabat Al-Quran, saya mengajak siapapun yang sudah menghafal ayat kursi atau yang belum hafal untuk bersama-sama kita simak bacaan Fajar Said Boy ketika membaca ayat kursi. Lalu kita koreksi bersama-sama bacaan kita sendiri supaya bacaan kita lebih sempurna. Dan setelahnya kita akan bersama-sama mengupas sedikit keutamaan-keutamaan membaca ayat kursi. Langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Saya enggak hafal aja baca Al-Quran, cuman hafal ya, insyaallah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik sahabat Al-Quran, biasanya di ayat kursi ini ada 9 wakof atau 9 tempat berhenti. Tapi nanti kita lihat saja yang Fajar Said Boy baca ada berapa wakof. Nah, di wakof yang pertama ini bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, tadi bacaan Fajar Said Boy ini jadi catatan adalah huruf ha dan ha yang tertukar. Allahu bukan Allahu. Kemudian la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Huwal hayyul bukan huwal hayyul ya. Kebalik. Siapa nih sahabat Al-Quran yang masih kebalik ya antara huwal hayyul ya. Jangan sampai tertukar. Ketika tertukar nanti artinya bisa berbeda. Kita lanjutkan. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, di sini ada dengung ya. Perhatikan juga huruf-hurufnya jangan sampai tertukar. Kemudian ada dengung di sini. Sinatu wala naum. Ada tanwin ya bertemu dengan wawu. Ini bacanya idgham bi gunnah ya. Idgham itu masuk bi gunnah dengan dengung. Ya, tanwinnya masuk ke huruf wawu kemudian didengungkan. Sinatu wala ya, bukan sinatun tapi sinatu wala naum. Ya, kita lanjutkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, tadi itu wakof kedua. Nah, sekarang ini wakof ketiga ya. Bacaannya sudah bagus sih. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dodnya, huruf dodnya ya ini ada wakof dua sukun ya. Roknya sukun, dodnya juga menjadi sukun karena berhenti. Nah, ini harus diperjelas dua-duanya ya. Ard bukan ard ya. Dodanya dialirkan. Kita lanjutkan. Man dzalladzi yasfahu indahu illa biiznih. Baik. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya, hati-hati hurufnya jangan sampai tertukar. Yashfa'u ya. Yashfa'u bukan yasfa'u, huruf sin. Artinya sangat berbeda. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya, siapa yang bisa kemudian memberikan syafaat ya, kecuali dengan izin Allah. Ya, tetapi kalau huruf shinnya ya, si shin tebal itu kemudian menjadi sin itu siapa yang kemudian bisa menempelengnya artinya. Itu berbeda sekali artinya. Yashfa'u indahu dengung. Ya, di sini ada dengung.
Ya, kemudian indahu di sini panjang 4 harokat, ya, ada mad silah tawilah, ya, karena ada hak dhamir di situ, ya, kemudian bertemu dengan huruf hamzah, panjangnya 4 harokat. Yashfa'u indahu illa biiznih, ya, biiznih ini ketika berhenti di hak dhamir, ya, maka cukup dipendekkan biiznih, bukan biizni. Nah, ini diperbaiki bacaannya. Kita lanjutkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Baik. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Hum, ya, tidak perlu dipanjangkan, hati-hati sahabat Al-Quran. Khalfahum, ya, tidak ada huruf yang memanjangkan, ya. Huruf yang memanjangkan itu ada 3, alif, ya, dan wawu, ya. Hum di situ tidak ada ketiga huruf tadi, ya, jadi tidak perlu dipanjangkan. Khalfahum, ya. Baik, ini wakaf yang kelima, ya, kurang 4 wakaf berarti. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Baik, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Pertama, ولا يحيطون بشيء من علمه, di sini ada tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai dengan dengung, ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa. Nah, di sini ada mad silah tawilah lagi, ya, hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah, ini dipanjangkan. Kalau panjang itu 4 ketukan, ya. Kalau 4 harokat berarti coba kita praktek. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, di sini ada bima syaa, ada mad wajib muttasil, ya, ada panjang bertemu dengan hamzah. Nah, ini panjangkan, kemudian 4, ya, 4 juga. Ini bisa jadi mad arid li sukun juga, ya. Kemudian, ya, hamzahnya itu harus diperjelas, ya. Illa bima syaa, ya, ada tekanan dari tenggorokan, pangkal tenggorokan. Baik, kita lanjutkan. Ini waqaf yang ke-6. Berarti kurang 3 wakaf. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Baik, ya, ini yang paling nampak adalah huruf sinnya. Hati-hati tertukar. Kalau tadi man dzalladzi yashfa'u, seharusnya shin terbaca sin. Nah, sekarang ini seharusnya sin terbaca shin. Hati-hati tertukar, ya. Hati-hati sahabat Al-Quran kalau membaca Al-Quran, ya. Ini perlu kita untuk kemudian ikut program tahsin ke guru Al-Quran supaya cara membaca Al-Qurannya benar, ya. Karena kalau tidak benar, ini kemudian artinya tidak sempurna. Wasi'a sin kursiyyuhus samawati wal ard, ya. Jadi semuanya pakai sin di sini, tidak ada yang pakai shin, ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya, ada ra sama dad lagi, ya, ini harus dijelaskan. Baik, kita lanjutkan. Ini wakaf ke-7 kurang 2 berarti. Wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baik, koreksinya adalah huruf H, ya, tetap, ya. Hati-hati sahabat Al-Quran ketika membaca huruf H, ya, supaya tidak sampai tertukar dengan
huruf ha. Ya, wala yauduhu hifdhuhuma. Ya, zuhuma, kemudian dha, ya, huruf dha-nya juga, ya, hifdhu, bukan hifju. Ya, hati-hati. Makhraj huruf dha, ya, ini adalah ujung lidah, ya, bertemu dengan ujung gigi seri atas bersamaan dengan huruf tha dan dzal. Ya. Sama semua makhrajnya, hanya sifatnya saja yang berbeda. Baik, itu tadi bacaan ayat kursi yang dibacakan oleh Fajar Sad Boy dan sahabat Al-Quran. Ya, barangkali ada sahabat Al-Quran tadi yang kesalahannya sama seperti yang kita bahas tadi. Yuk kita betulkan bacaannya supaya kemudian artinya menjadi sempurna. Seperti man dzalladzi yashfa'u tadi, ya, artinya memberi syafaat, ya, kalau yasfa'u menjadi artinya sangat jauh sekali, ya, menempeleng, ya, itu jauh sekali artinya. Baik sahabat Al-Quran, itu tadi kita melihat dari segi bacaan. Sekarang di luar dari bacaan itu, ayat kursi ini sebenarnya ayat yang kemudian sangat besar sekali keutamaannya. Mengapa ayat kursi ini terletak di surat Al-Baqarah? Ya, di ayat 255 dijelaskan bahwa di ayat ini berisikan tentang 3 tauhid yang sempurna, ya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid nama dan sifat Allah, sehingga membuat ayat kursi ini memiliki kedudukan yang sangat agung sekali. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa ayat kursi ini adalah ayat yang teragung di dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah pernah menanyakan ini kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, yang mana Ubay bin Ka'ab ini dianggap yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan Rasulullah adalah, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab ayat kursi. Nah, ini menunjukkan Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang sangat luas ilmunya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Ubay bin Ka'ab, kemudian berkata, wahai Abu Munzir atau Ubay bin Ka'ab, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis ini bermula dari kisah Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Pernah aku diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Fa'atani atin faja'ala yahthu minat ta'am. Maka suatu ketika datang kepadaku seseorang dan mengambil zakat tersebut. Fa'akhadtuhu wa qultu, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku memegangnya lalu berkata, sungguh aku benar-benar akan melaporkan perbuatanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidatun. Kata orang tersebut, sesungguhnya aku adalah orang yang betul-betul butuh dan aku mempunyai tanggungan dari keluargaku, dan aku sungguh betul-betul mempunyai kebutuhan dengan makanan ini. Qala fa khallaitu anhu fa asbahtu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihata. Maka kata Abu Hurairah,
aku lepaskan dan aku biarkan dia pergi. Ketika di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh orang yang kau tahan itu semalam? Qala qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan, farahimtuhu fakhallaitu sabilahu. Aku berkata, wahai Rasulullah, orang itu mengeluh kepadaku tentang kebutuhannya. Aku kasihan kepadanya, maka aku lepas dia untuk pergi. Qala ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Mendengar jawaban Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah bahwa dia berdusta padamu dan dia akan kembali. Fa'araftu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayaudu. Maka aku pun mengetahui bahwasanya orang itu akan datang kembali, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan begitu. Farasattuhu, maka aku pun menunggunya. Faja'a yahthu minat ta'am fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ani fa inni muhtajun wa alayya 'iyalun la a'udu. Ternyata orang itu betul-betul datang, kemudian dia mengambil zakat lagi dengan kedua tangannya. Maka aku katakan kepadanya, sungguh aku benar-benar akan menyampaikan tentang perbuatanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang tersebut, lepaskan aku, sesungguhnya aku betul-betul butuh dan aku mempunyai tanggungan. Aku tidak akan kembali lagi. Farahimtuhu fakhallaitu sabilahu. Maka aku pun merasa kasihan kembali kepada orang itu, lalu aku lepas dia untuk pergi. Fa asbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka? Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaitu sabilahu. Ketika di pagi hari kembali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh orang yang engkau tahan semalam itu? Aku menjawab, ya Rasulullah, dia mengadu kepadaku tentang kebutuhan dan tanggungan beban keluarganya. Aku pun masih kasihan pada orang itu, maka aku lepas dia untuk pergi. Qala ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Farasattuhu tsalitsata. Maka aku pun menunggu orang ini untuk yang ketiga kalinya. Faja'a yahthu minat ta'am fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadzal akhiru 3 marrat. Maka aku menunggu orang ini untuk ketiga kalinya. Kemudian betul datang lagi orang itu di malam hari. Dia mengambil dari makanan zakat itu dengan kedua telapak tangannya. Maka aku menahan dia dan mengatakan, sungguh aku benar-benar akan mengangkat permasalahanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah yang ketiga kalinya dan ini yang terakhir. Annaka taz'umu la ta'udu thumma ta'udu. Qala da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Qultu ma huwa? Qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayata fa innaka lan yazal 'alayka minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbiha. Engkau selalu mengatakan bahwasanya tidak akan kembali, ternyata kemudian engkau kembali. Maka orang itu berkata, biarkan aku, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu satu kalimat yang dengan kalimat itu Allah memberi manfaat bagimu. Orang itu melanjutkan, kalau kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya kalau engkau membaca ayat kursi, maka akan tetap ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjagamu. Dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Fakhallaitu sabilahu. Maka aku lepaskanlah orang itu pergi. Fa asbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiruka al-bariha? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha. Fakhallaitu sabilahu.
Kemudian di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, apa yang dilakukan oleh orang yang engkau tahan pada malam hari itu? Aku berkata, wahai Rasulullah, dia mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat bagiku dengan kalimat tersebut. Maka aku lepas dan membiarkan dia pergi. Qala ma hiya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat-kalimat apakah itu? Qultu qala li, aku menjawab. Dia berkata kepadaku, apabila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi dari pertama sampai selesai ayat tersebut, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Dan dia berkata kepadaku, akan tetap ada dari Allah yang akan menjagamu jika engkau membaca kalimat-kalimat itu, dan setan tidak akan mendekati kamu sampai di pagi hari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun ta'lamu man tukhatibu منذ 3 layalin ya Aba Hurairah? Qala la. Qala dzaka syaitan. Ketahuilah bahwa apa yang diucapkan itu benar. Dia telah jujur kepada engkau dengan mengajarkan kalimat tersebut, tetapi dia secara pribadi adalah seorang yang banyak dustanya. Tahukah engkau siapa orang yang engkau ajak bicara selama 3 hari itu? Kata Abu Hurairah, aku tidak mengetahuinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah setan. Jadi sahabat Al-Quran, itu adalah keagungan dari ayat kursi, bahwa ayat kursi memiliki keistimewaan. Ketika kita membacanya, maka Allah akan menjaga kita. Yang berikutnya, ayat kursi adalah salah satu sebab masuknya surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Dan ayat kursi ini memiliki waktu utama untuk kemudian kita jadikan zikir. Yang pertama adalah ketika pagi dan petang. Idza qara'atha ghudwatan ujirat minna hatta tumsiya. Wa idza qara'atha hina tumsi ujirat minna hatta tusbiha. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Kemudian yang kedua, zikir ayat kursi kita baca sebelum tidur, seperti yang dikatakan oleh setan tadi itu. Lalu Rasulullah membenarkan bahwa ketika kita beranjak ke tempat tidur, ya, untuk kemudian kita tidur malam, ya, maka bacalah ayat kursi. Dan ketika kita telah membaca ayat kursi itu, insya Allah Allah akan menjaga kita selama tidur hatta tusbiha, sampai pagi hari. Kemudian waktu yang utama untuk membaca ayat kursi ini adalah setelah selesai salat 5 waktu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Maksudnya tidak ada yang menghalanginya masuk surga ketika telah meninggal. Nah sahabat Al-Quran, yang pertama, yuk kita benarkan cara membacanya, akan lebih baik kemudian kita menghafalnya. Kita amalkan sehari-hari sebagai zikir supaya Allah melindungi kita selalu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.